Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada kuliah kecakapan antarpersonal, dan materi ini adalah materi terakhir pada pertemuan ini. Sedikit kita akan membahas tentang tips-tips dalam mengelola bisnis ya. Ini berlaku untuk kita semua ya, untuk mahasiswa, untuk dosen juga. Jadi ini kita belajar bersama-sama ya, bagaimana mengelola sebuah bisnis. Oke, kita langsung masuk saja. Langkah yang pertama adalah menetapkan sasaran dari bisnis. Apakah itu bisnis baru? Kalau bisnis baru berarti dia harus melakukan pengenalan produk dan jumlah pelanggan. Jadi sebelum jadi sasaran bisnisnya dia pasarnya kemana gitu. Taruhlah di kota Ternate ada Ternate Utara, Ternate Selatan, ya, Ternate Tengah, Pulau Ternate, ya. Itu cari. Taruhlah dia mau bisnis pakaian, dia harus turun cari sasaran bisnisnya di mana. Jangan di pusat kota tidak bisa, terlalu banyak. Mungkin dicari tempat-tempat yang lain untuk mendapatkan jumlah pelanggan. Dia ke Pulau Giri kah atau ke Pulau Muti kah, jadi cari sasaran untuk pelanggan baru. Itu bisnis baru. Kemudian bisnis lama, pertumbuhan dan peningkatan pendapatan. Jadi bisnis lama ini maksudnya perusahaannya sudah ada atau usahanya itu sudah ada. Kemudian dia sudah berpikir bagaimana membuat pertumbuhan, ya, kemudian meningkatkan pendapatan yang sudah ada dari sekarang. Pertumbuhan bisa saja pertumbuhan dari jumlah produk yang dijual, atau jenis usaha dikembangkan, atau lokasi usaha ditambah, dibuat cabang di mana-mana ya. Kemudian dari proses pembukaan cabang baru dan membuka produk baru, otomatis dia mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan. Ini mesti kolaborasi juga dengan orang ekonomi. Kemudian tujuan penetapan sasaran bisnis. Yang pertama, memberi arah dan panduan bagi para manajer pelaksana. Kemudian mengalokasikan sumber daya ya, sumber daya manusia. Ya, sumber daya ini bisa saja sumber daya dalam bentuk SDM manusianya, atau sumber daya dalam bentuk materinya ya. Dan yang ini penting, alokasi sumber daya, karena bagaimana orang memulai bisnis, dia harus mengetahui sumber daya dia mampu atau tidak membuat usaha ini. Oh, uang saya sebesar ini, saya bisa buat bisnis yang modelnya begini. Oh, ini karyawan saya atau manajer saya atau staff saya punya kemampuan seperti ini. Berarti sasaran bisnis yang saya bisa buat adalah seperti ini. Gitu. Membangun budaya perusahaan ya. Jadi buatlah iklim perusahaan seperti kedisiplinan ya, daya kerja, motivasi ya, semangat, loyalitas, itu harus dibangun dari awal ya. Membantu manajer menilai kinerja. Jadi sasaran bisnis ini punya maksud supaya nanti manajer mudah dalam menilai kinerja, karena dia tahu sasaran bisnisnya kita dari A, B, dan C kita ke B. Kalau ada sasaran bisnis ke B, agak sulit untuk dia lari ke A atau ke C, karena sasarannya sudah jelas dan manajer mudah dalam melakukan penilaian. Oh, ini nih jalurnya kita ke sini. Kalau ada dia ke membelok sedikit A, B, C, harusnya ke B, dia ke C. Manajer punya tugas untuk mengembalikan lagi ke B. Dia lari ke A, manajer punya tugas untuk mengalahkan kembali ke B. Jadi maksudnya kayak begitu, supaya sasarannya tepat. Kemudian target sasaran bisnis. Yang pertama, jangka pendek itu 3-12 bulan. Rekrutmen tenaga kerja, membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau presentasi target penjualan. Kemudian jangka menengah adalah 1-5 tahun. Manajer pemasaran menargetkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun.
Kemudian jangka panjang lebih dari 5 tahun. Menargetkan penambahan gedung baru 16 lantai pada tahun ke-9. Itu contoh ya. Atau Universitas Hairan menambah mahasiswa, menargetkan jumlah mahasiswa 15.000. Atau Universitas Hairan menargetkan membuka cabang kelas baru di daerah Halmahera Tengah atau di Halmahera Selatan, karena Halmahera Selatan itu mahasiswa Unair banyak, gitu. Atau dia menambahkan gedung baru, ya, di Jati masih bangunan lama, ya. Unair menargetkan membangun bangunan 4 lantai di Jati, contohnya begitu. Itu target sasaran bisnis dalam jangka panjang di atas 5 tahun. Jadi ini bisa dilihat, silahkan ditonton kembali bahwa dalam membuat sasaran bisnis target itu ada tahapan-tahapannya. Jangka pendek itu 13 sampai 12 bulan. Apa yang dilakukan di sini? Oh, dalam 1 tahun ini yang dilakukan adalah cari tenaga kerja, kemudian menerapkan sistem kerja. Apakah sistem kerjanya ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa, 1 minggu berapa kali, kemudian ada lembur atau tidak, kemudian apakah sistem offline atau online, gitu. Kemudian pengenalan produk baru atau presentasi target penjualan, ya semacam distribusi ke lapangan, turun ke lapangan, ya. Biasanya orang pakai SPG di lapangan. Kemudian jangka menengah, manajer pengacara menargetkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Setelah tahap pertama selesai, tahap 5 tahun, jangka menengah antara tahap 1 sampai 5 tahun, perusahaan sudah bisa menargetkan sasaran dari penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun, dia mengejar keuntungan harus di atas 7%. Kemudian jangka panjang, dia sudah berpikir yang lain, bukan lagi berpikir keuntungan, tapi bagaimana memperbesar bisnisnya dia, ya. Jadi dia sudah tidak berpikir keuntungan, bagaimana mendapatkan keuntungan karena sudah dirancang di tahap yang kedua. Di tahap yang ketiga ini dia berpikir bagaimana memperbesar jaringan bisnisnya dia. Kemudian yang berikut, merumuskan strategi bisnis. Yang pertama, menetapkan sasaran strategis. Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang sesuai misi perusahaan. Contohnya, misi Dell Computer menjual personal komputer langsung ke konsumen untuk memperoleh laba. Ini namanya sasaran strategis. Sesuai dengan misi dari perusahaan, ya. Misi dari perusahaan dari Dell itu kan menjual PC, kan. Jadi dia menjual PC langsung ke konsumen untuk memperoleh laba. Menganalisis organisasi dan lingkungan. Melakukan analisis SWOT, ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi dia melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Ya. Yakni metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Jadi setiap orang mau membuat strategi bisnis, dia harus sudah menganalisa SWOT-nya. Oh, ini perusahaan saya ini kekuatannya di sini. Saya mau mengelola kekuatan saya ini. Kemudian kelemahan saya di sini. Saya coba perbaiki kelemahan saya sini. Kemudian ada opportunis, ya. Kemudian ada threat, ancaman. Perusahaan saya ini nanti ada ancamannya, mungkin masuk dari sini. Dari sini saya harus perbaiki ancaman yang saya hadapan. Kemudian menyesuaikan, yang kedua menganalisis, yang ketiga menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Langkah terakhir dalam pengurus strategi adalah menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan organisasi bisnis Anda. Jadi dia setelah menganalisis SWOT-nya, kemudian dia menyesuaikan SWOT-nya di tahap yang ketiga. Kekuatan dan kelemahan digabungkan, kemudian peluang dan ancaman digabungkan menjadi sebuah kekuatan bisnis, gitu ya. Dia punya kekuatan, kelemahannya apa? Dia tutup kekuatannya itu ke kelemahan. Kemudian memiliki peluang, dia memanfaatkan peluang dia itu untuk ancaman-ancaman yang akan
masuk. Kemudian proses manajemen. Yang pertama perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian. Ini beda-beda orang, beda uraiannya ya. Yang pertama planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses manajemen untuk menetapkan sasaran untuk tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Semua orang pasti memiliki perencanaan. Mahasiswa memiliki perencanaan mulai saya masuk kuliah semester 1, saya harus lulus dalam 3,5 tahun. Berarti cara apa saja yang saya lakukan supaya saya bisa lulus tepat 3,5 tahun. Sama juga dengan perusahaan tadi. Dia mau membangun sebuah bisnis, targetnya dia dalam 5 tahun dia sudah harus bisa mendapatkan keuntungan 7%. Caranya bagaimana? Nah, itulah proses perencanaan dibuat. 7 langkah proses perencanaan strategis. Yang pertama, mengembangkan visi. Yang kedua, menulis pernyataan misi. Yang ketiga, melaksanakan analisis SWOT. Yang keempat, mengembangkan prediksi. Yang kelima, menganalisa persaingan. Dia melakukan prediksi terhadap potensi bisnis dia ke depan, modelnya kayak bagaimana, untung atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu yang kelima, menganalisa persaingan. Dia mulai melakukan ancamannya dia ini. Dia masuk ke SWOT kan. Dia mulai melihat ini ancaman-ancaman nanti datang dari mana kan. Dia menganalisis persaingan. Kemudian dia menentukan arah dan tujuan. Kemudian dia mengembangkan rencana pelaksanaan. Itu tahapannya, menentukan tujuan strategis, menentukan standar, mengukur kinerja, bandingkan kinerja dengan standar. Jika memadai, jangan membuat perubahan. Ya. Jika tidak memadai, lakukan perubahan. Ya. Mengoreksi kinerja, menganalisis ulang standar. Dia balik lagi ke situ. Ya. Setelah sampai di sini ternyata ada percabangan di sini, ada seleksi. Dia menyatakan bahwa bandingkan kinerja dengan standar. Jika sudah memadai, tidak usah melakukan perubahan. Jika belum, dia kembali lagi kinerja. Ya, ini mirip dengan waterfall. Ya. Controlling. Tadi perencanaan, sekarang melakukan kontrol. Perencanaan setelah berjalan, dia melakukan proses yang berikut yang namanya pengawasan. Ya. Mengontrol apakah sudah sesuai atau tidak dengan tujuan strategis yang sudah dirancang dari awal. Kemudian tingkatan manajemen ini sudah dibahas di materi lain ya. Manajemen tertinggi ini umum ya dalam ilmu manajemen. Presiden, direktur, CEO, wakil presiden, direktur, manajer tertinggi. Kemudian manajer menengah itu pengawas, manajer dan direktur. Kemudian yang paling bawah tahap pertama adalah supervisor atau kepala departemen. Kemudian tipe-tipe manajer, ada manajer operasi, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer sumber daya manusia, ada manajer informasi. Kemudian keterampilan manajemen, ada namanya decision making skill, manajemen yang mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan. Kemudian conceptual skill, ada manajer yang memiliki skill dalam konsep. Kemudian ada manajer yang memiliki kemampuan dalam teknik. Ada juga yang memiliki kemampuan dalam manajemen waktu, ya. Bagaimana memanage waktu. Kemudian ada manajer yang berhubungan dengan public relation, hubungan antara human relation, public relation biasanya ya. Hubungan keluar, humas, semacam humas begitu. Kemudian information technology skill, memiliki kemampuan dalam teknologi informasi. Ini proses pengambilan keputusan. Contoh-contoh manajemen dalam pengambilan keputusan. Mengatur ulang dan mendefinisikan situasi. Setelah itu dia melakukan identifikasi pilihan. Karena decision ini kan keputusan, jadi dia harus punya pilihan. Kemudian menganalisis pilihan. Setelah diidentifikasi, dilakukan analisa. Setelah dianalisa, dilakukan seleksi. Menyeleksi pilihan terbaik itulah yang masuk dalam pengambilan keputusan. Setelah itu melaksanakan keputusan, kemudian melakukan monitor evaluasi dari hasilnya.
Yang berikut, budaya perusahaan atau corporate culture adalah identitas unik yang ada pada satu perusahaan seperti pengalaman, kisah, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang memberikan ciri pada satu organisasi. Jadi budaya perusahaan itu termasuk juga sejarah perusahaan itu berdiri dari mana, kemudian aturan-aturan yang diterapkan dalam perusahaan modelnya kayak bagaimana, jam kerja, disiplin, dan macam-macam. Budaya disiplin sangat penting untuk meraih keunggulan bersaing. Perusahaan-perusahaan yang bagus dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu good company dan great company. Good company perusahaan bagus dan great company adalah perusahaan hebat. Tidak semua perusahaan bagus mampu menjadi hebat. Jadi tidak semua perusahaan bagus mampu menjadi hebat. Jadi pemahamannya begini, tidak semua yang bagus itu bisa menjadi hebat. Untuk menjadi great company tidak sekedar dibutuhkan budaya korporat atau disiplin, tapi juga budaya disiplin. Kemudian 3 pilar budaya disiplin. Yang pertama, disiplin of people, membangun disiplin setiap orang yang ada di dalam perusahaan. Kemudian disiplin action, disiplin dalam bekerja mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. Kalau yang pertama itu kepada lebih ke pribadi, yang kedua lebih kepada disiplin terhadap pekerjaan. Yang ketiga, disiplin thoughts, menjadikan disiplin sebagai budaya dari perusahaan. Kemudian disiplin people, contohnya adalah rekrut yang terbaik, berikan pengertian yang terbaik, jalankan ritual yang benar, tempatkan kursi yang tepat. Itu contoh-contoh disiplin yang berhubungan dengan pribadi seseorang, karakter. Keluarkan yang di bawah standar. Jadi kalau ada karyawan yang tidak sesuai standar, keluarkan. Pentingnya leadership, ya, sangat penting adalah kepemimpinan. Kemudian kreativitas dalam bisnis. Satu bisnis akan tumbuh dan semakin berkembang apabila pengelolanya kreatif dalam menemukan, mengembangkan, atau menghasilkan satu terobosan bisnis yang baru. Penting. Kreativitas dalam hal jenis produk, kreativitas dalam hal promosi, kreativitas dalam hal mencari pelanggan, itu namanya kreativitas. Karena sekarang usaha bisa sama, rezeki tidak sama. Tergantung bagaimana kita kreatif dalam mengelola bisnis kita, ya. Orang jualan di pasar sana kan rata-rata jualannya sama. Ya. Tapi bagaimana orang yang di pasar sana ya, mengelola kreativitasnya dia dalam berjualan. Ada yang mungkin pakai iklan, ada yang mungkin teriak-teriak, ya. Ada yang mungkin kalau duduk dia merasa tidak ada yang beli, dia berjualan sambil berjalan, gitu ya. Atau dia memanfaatkan teknologi informasi, delivery order, gitu ya. Jual tomat di pasar, banyak yang menjual, tidak laku, akhirnya sudah pasang di Facebook atau di Instagram, ya. Jual tomat bisa antar ke rumah. Itu kreativitas bisnis yang harus dipikirkan. Mungkin juga di produk, di sini kan orang semua jual tomat, saya jual yang lain saja. Atau mungkin orang jual tomat impor, saya coba jual tomat lokal. Itu namanya kreativitas. Kreativitas adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang mampu berimajinasi dan memiliki inisiatif dalam menghasilkan sesuatu produk atau jasa yang baru. Tadi sudah diuraikan di atas. Pemecahan masalah kreatif, yang pertama mengumpulkan fakta, menemukan masalah, kumpulkan fakta. Masyarakat ini suka produk-produk yang kayak bagaimana, masyarakat ini suka jual beli yang online atau offline, masyarakat ini suka jual beli yang pesan antar atau dia datang ke pasar, gitu. Kemudian setelah itu temukan masalahnya, temukan gagasannya. Kalau masalahnya kayak begini, saya harus kembangkan produk kayak begini. Ternyata masyarakat ini suka
model bisnis yang pesan antar. Ya sudah, delivery order saja. Kan? Saya harus siapkan armada transportasi dan alat teknologi komunikasi untuk membangun sistem penjualan atau bisnis antar barang gitu ya, delivery order. Kemudian menentukan jawaban, implementasi dari jawaban itu tadi dia harus buat sebuah sistem untuk sistem jual beli delivery order. Yang berikut, ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, imajinatif. Mampu membayangkan, memimpikan hal-hal yang baru. Orang yang kayak begini susah. Makanya orang-orang yang kayak gini dibayar mahal. Ya. Di Amerika itu orang imajinatif, orang yang suka-suka mimpi itu dibayar di sana untuk membuat film-film yang kelihatan sudah masuk akal itu kan. Itu kan orang-orang yang suka bermimpi. Akan tetapi dalam hal yang ini imajinatif dalam hal yang positif. Kemudian inisiatif, punya prakarsa. Tidak tinggal diam. Minat yang luas, rasa ingin tahunya yang tinggi. Ya. Jadi orang yang punya rasa ingin tahu tinggi itu ciri-ciri orang yang kreatif. Berpikir mandiri, ya, tidak plagiat. Kemudian orang bersifat petualang. Kemudian rajin, energik, percaya diri, siap menghadapi risiko. Ya ini orang yang tidak takut gagal atau dikritik. Ini yang poin yang materi kuliah yang lalu membahas tentang kegagalan ya. Yakin dan punya pendirian, siap mempertahankannya. Berikut beberapa kepemilikan bisnis. Yang pertama adalah kepemilikan public ownership. Contohnya PDAM, PLN, apalagi Telkom, itu kepemilikan publik. Kemudian badan usaha milik negara seperti Pertamina. Oh iya, Telkom itu masuk ke dalam Pertamina. Pertamina lagi. Telkom itu masuk ke dalam BUMN sama PLN, ya. Kepemilikan saham karyawan, contohnya koperasi, ya. UD, usaha daerah, dan macam-macam. Usaha patungan, itu joint venture, kepemilikan bersama. Itu UD tadi ya. UB, usaha bersama. Kemudian merger, contohnya Bank Mandiri. Ya. Bank Mandiri itu kan merger sekitar hampir 100 bank yang digabungkan ya. Pada saat resesi ekonomi di tahun 98 itu, beberapa bank memutuskan itu kreatif daripada dia hancur ya, waktu itu bank-bank itu kan dalam posisi resesi itu kan semua bank kolaps ya, bangkrut hampir semua. Akhirnya muncul ide-ide kreatif bagaimana supaya bank itu di merger. Akhirnya digabungkanlah hampir ratusan bank itu digabung menjadi sekarang yang namanya Bank Mandiri. Kemudian aliansi strategis untuk keuntungan timbal balik, akuisisi ya, pembelian perusahaan ya, biasanya perusahaan seperti sekarang Facebook sudah diakuisisi oleh Google, jadi sahamnya dibeli oleh Google. Kemudian apalagi kayak tim-tim olahraga ya, bagaimana beberapa tim-tim sepak bola yang diakuisisi dibeli ya, itu perusahaan. Divestiture, jual bisnis yang kurang baik dan fokus ke inti. Dan kemudian spin off, jual sebagian bisnis untuk tambah modal. Inkubator bisnis, fasilitas bisnis bersama, minim biaya. Bentuk kepemilikan bisnis. Contoh yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Kelebihan, bebas, kemudian mudah dibentuk, mudah dihentikan, murah, tidak ada pembatasan hukum, dan ada insentif laba. Itu perusahaan perseorangan. Kelemahan, tanggung jawab tak terbatas, keahlian dan kemampuan terbatas, perasaan terisolasi, keterbatasan akses modal, kurangnya kesinambungan bisnis. Ya. Kemudian yang berikut namanya firma. Kelebihan, modal lebih besar sehingga lebih mudah memperoleh usaha, lebih mudah memperoleh modal,
dan kemampuan manajemen yang lebih baik. Kelemahan, keberlangsungan perusahaan tidak terjamin. Kerugian ini disebabkan oleh satu anggota, risikonya ditanggung oleh anggota firma. Nanti coba pelajari lagi apa itu perusahaan perseorangan dan perusahaan semacam firma. Bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan bisnis contohnya adalah perseorangan komanditer atau CV. CV itu dari bahasa Belanda ya. Commanditaire Vennootschap. Banyak ya di Maluku Utara ini ya, CV ya, perusahaan yang tidak ada usaha ya, perusahaan yang punya usahanya 1 tahun 2 kali itu ya, tunggu-tunggu kejar-kejar proyek CV. Kelebihan, modal yang dikumpulkan lebih besar, mudah memperoleh kredit, memiliki kemampuan manajemen yang lebih besar, usaha pendirinya relatif lebih mudah. Kelemahan, sebagian anggota mempunyai tanggung jawab tak terbatas, keberadaan CV tidak menentu, bagi sekutu pimpinan sulit untuk menarik kembali modalnya. Jadi CV di sini ini kan perusahaan biasanya kalau di daerah-daerah yang besar, kota-kota besar, CV ya punya uang yang banyak, modal yang besar ya. Karena dia mengerjakan pekerjaan dikerjakan terlebih dahulu baru dibayar oleh negara atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pembangunan ya. Kalau CV di daerah Maluku Utara lebih banyak CV yang tiap tahun cuma bayar pajak karena tidak ada proyek yang dikerjakan ya. Karena CV mengharapkan proyek. Jadi kalau besok-besok ada yang bikin CV yang punya aktivitas setiap tahun, bukan setiap harinya ada aktivitas, jangan aktivitas yang cuma tunggu kerja proyek tiap tahun. Internet itu kan banyak CV itu ya. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Kelebihan, kewajiban terbatas bagi pemegang saham, kemampuan mengumpulkan modal besar, kemampuan untuk berlangsung selamanya, kemungkinan dapat dipindahkan, efisiensi manajemen. Rata-rata PT ini punya pemerintah, dia masuk dalam di bawah BUMN, PT Pelni, PT Telkom, PT Pos Indonesia. Ya, ini bawah pemerintah, jadi keberlangsungan dia lama, agak sulit untuk ditutup. Pertamina, kan? Kelemahan, proses pendirian memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Kemungkinan merosotnya insentif manajerial, persyaratan hukum dan peraturan pemerintah, kemungkinan pendiri kehilangan kendali perusahaan. Ya, bisa-bisa satu kali kelak orang yang mendirikan perusahaan ini kehilangan tempat, diambil oleh orang lain. Kemudian pertimbangan pemilihan bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama pertimbangan pajak. Jadi dalam membuat bisnis, lihatlah pajaknya. Jangan sampai usaha keuntungan dari perusahaan lebih banyak untuk membayar pajak. Kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban yang jadi harus lihat, oh saya ini kewajiban saya apa? Kewajiban saya mungkin menggaji karyawan, dan membeli produk, membayar hutang dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai setelah perusahaan berjalan tidak mampu menggaji karyawannya. Kebutuhan modal awal dan masa depan, ya pastilah kalau membuat bisnis harus punya modal awal dan harus sudah siap menyiapkan semacam asuransi ya. Kalau biasa sekarang yang umum digunakan sekarang pakai asuransi. Ya, tapi paling tidak kalau tidak pakai asuransi ya siapkan modal awal yang bisa dipersiapkan untuk ke depan jika terjadi sesuatu. Kemudian lakukan pengendalian, kemampuan manajerial ya, bagaimana memanage sistem ya di dalamnya, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemen, dan biaya pembentukan. Tahapan pendirian PT atau perusahaan terbatas. Pertama, pemesanan nama perusahaan. Ini bisa dicek di internet banyak ya cara-cara mau mendirikan PT. Pembuatan akta pendirian atau notaris, izin domisili dan NPWP, nomor pokok wajib pajak, pembuatan rekening perseorangan. Jadi cara membuat rekening perseorangan juga tidak sama dengan membuat rekening biasa. Ada berkas-berkas yang harus ditambahkan. Ada SIUP, surat izin usaha. Kemudian ada TDP. TDP ini apa? Kemudian pengumuman pada BNRI. Dan semacam ada organisasi yang
dijadikan tempat untuk mengumumkan pendirian PT. Kemudian ada sedikit tambahan materi tentang HKI, hak kekayaan intelektual. Karena orang berbisnis pasti ada produk-produk yang dilindungi oleh negara ya. Dia memiliki produk dan dia memiliki HKI untuk mengelola produknya tersebut. Jadi butuh penjelasan tentang HKI. Perlindungan terhadap hasil karya dan inovasi orisinil di bidang pengetahuan seni dan budaya. Lisensi izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptanya dengan persyaratan tertentu. Kemudian ada paten. Ya, grant yang diberikan oleh kepada negara, kepada investor atas produk di bidang teknologi. Garansi ya. Dan memberikan hak eksekutif untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan dan menjual invensi dalam suatu negara hingga 20 tahun terhitung sejak penerimaan aplikasi paten. Ini pernah dipelajari di semester 4 ya, tentang etika profesi. Di situ ada tentang HKI. Ini cuma mereview saja. Kemudian ada merek dagang, yaitu kata atau frase atau simbol atau desain, nama, logo, slogan atau trademark dress atau kombinasinya yang digunakan untuk perusahaan untuk membedakan produknya dari produk yang lain yang terdapat di pasar. Banyak ya, Eiger, merek laptop, ya, HP, Acer, Lenovo dan semacamnya. Itu merek dagang. Lalu pakaian ada C59 dan semacamnya. Jeans ya. Kemudian kompetisi bisnis. Ini kompetisi dari gambaran dari kompetisi bisnis. Pendatang yang berpotensi, ancaman bagi pendatang baru. Ancaman yang datang dari pendatang baru. Kemudian kekuatan relatif dari serikat pekerja, pemerintah, binat khusus dan kelompok. Maksud ini termasuk kekuatan penawaran dari pemasok, pengganti, ancaman dari produk atau jasa pengganti. Kemudian pembeli, kekuatan penawaran dan pembeli. Di sini persaingan industri, persaingan antara perusahaan yang ada. Ini hal-hal yang harus dilakukan ini. Berbagai pilihan bisnis, ya, ada modal usaha ekspor, kontrak cangkei, lisensi, waralaba, usaha patungan, cabang perusahaan yang dikuasai secara penuh. Ini contoh-contoh berbagai pilihan bisnis dan ada keuntungan dan kerugiannya yang akan dialami. Silahkan dilihat dalam tabel itu gambar mana model bisnis yang mau dikembangkan. Ya, mungkin yang sekarang lagi itu ya, murah laba itu ya, bisnis platform yang seperti Alfamart dan Indomart itu. Kemudian ada beberapa keuntungan dan kerugian dari saham publik. Keuntungan, kemampuan untuk mendapatkan modal likuiditas, kemampuan yang lebih baik untuk meminjam, kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan likuiditas dan penilaian, prestis dan kekayaan pribadi. Yang berikut kerugiannya resiko utang meningkat, pengeluaran, peraturan mengenai kebijakan dan prosedur kebijakan perusahaan, pengungkapan informasi, tekanan untuk menjaga pola pertumbuhan dan hilangnya kontrol. Ya. Berikut juga seorang berbisnis harus melihat ini pengaruh-pengaruh uang luar negeri terhadap uang dalam negeri. Jangan sampai Anda berbisnis dengan mata uang yang luar negeri hanya tidak mampu ya, perusahaan kolaps karena harga barang dengan harga jual tidak balance. Harga barangnya tinggi, peminatnya rendah. Ya. Bagaimana mata uang bisa menolong? Pembeli US dollar membayar sedikit untuk barang dan jasa impor. Ya. Impor berharga rendah membantu menjaga inflasi. Nah, ini nanti belajar di orang-orang ekonomi ya. Nah, ini ada tugas terakhir. Silahkan dilihat, bisa langsung dipoto.
atau nanti dilihat di channel YouTube saya. Tugas akan saya seperti biasa, tugas saya upload ke virtual class. Silakan akses di virtual class dan lakukan absen. Kemudian untuk materi seperti biasa ada di channel YouTube yang nanti akan saya upload. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.